Hello everyone, my name is Fania Elsa dan dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas suatu materi paling dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris atau materi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu simple present tense. Nah, sebelum kita mulai memasuki materi, kita cari tahu dulu yuk apa sih pengertian atau definisi dari simple present tense. Jadi, simple present tense itu biasa digunakan untuk menyatakan habits or routines, yaitu sebuah kebiasaan dan juga rutinitas yang biasa dilakukan di setiap harinya. Contohnya ada pada kalimat I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun pada pukul 6 pagi setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini biasa dilakukan secara berulang-ulang atau menjadi rutinitas di setiap harinya. Selain itu, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan general fact or truth atau fakta secara umum dan juga kebenaran. Contohnya ada pada kalimat The earth revolves around the sun. Hal ini menunjukkan bahwasanya bumi itu benar-benar berputar mengelilingi matahari, yang merupakan sebuah fakta dan bukan sebuah opini. Selanjutnya, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan repeat action dan juga fixed schedule atau kegiatan yang biasa dilakukan secara berulang-ulang dan juga kegiatan yang sudah benar-benar terjadwal. Contohnya ada pada kalimat My class starts at 7 o'clock atau kelas saya dimulai pada pukul 7. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan juga sudah terjadwalkan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui definisi dari simple present tense. Sekarang kita pelajari mengenai positive sentence structure atau struktur kalimat positif dalam simple present tense. Nah, dalam positive sentence structure atau struktur kalimat positif ini, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Jadi ada 3 ya teman-teman, subject plus verb 1 plus object. Contohnya ada pada kalimat I play football. I di sini sebagai subjek, play itu verb 1 atau verb 1, dan football merupakan objek. Nah, selain pada rumus utama tadi, hal yang perlu kita perhatikan dalam positive sentence structure itu, untuk penggunaan he, she, atau it, itu kita perlu menambahkan s atau es ke verbnya. Contohnya seperti pada kalimat she plays the guitar. Pada kalimat ini, verbnya itu menggunakan s karena subjeknya itu she. Jadi she sebagai subjek, plays itu verb 1, dan the guitar itu objeknya. Berikut beberapa contoh pada bentuk kalimat positive sentence structure di simple present tense. Yang pertama ada I read books every night. Lalu, you play badminton on Sundays. He plays the guitar every morning. She watch cartoon on TV. Dan yang terakhir, it rains a lot in November. Materi selanjutnya yaitu negative sentence structure atau struktur kalimat negatif dalam simple present tense. Nah, untuk kalimat negatif ini, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1, lalu yang terakhir object. Contohnya seperti pada kalimat I don't eat spicy food atau saya tidak makan makanan pedas. Di sini I itu merupakan subjek, do not atau don't itu kata bantu pengganti dalam bentuk negatif, kemudian it merupakan verb 1, lalu spicy food itu sebagai objeknya. Hal yang perlu kita perhatikan dalam negative sentence structure ini, kita perlu menggunakan do not atau don't itu jika subjeknya adalah I, you, we, they. Jadi kalau subjeknya itu I, you, we, they, itu kita menggunakan do not atau don't. Jika subjeknya merupakan she, he, dan it, kita menggunakan does not atau doesn't. Contohnya seperti pada kalimat they don't play soccer at night.
Di sini menggunakan don't atau do not karena subjeknya merupakan they. Jadi, they itu adalah subjek, do not, lalu play merupakan verb 1, dan soccer itu objeknya. Contoh kalimat selanjutnya yaitu she doesn't like milk. Dia tidak suka susu. Di sini menggunakan does not atau doesn't karena subjeknya menggunakan she. Jadi she itu subjek, does not, like itu verb 1, dan milk merupakan objeknya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh dari negative sentence structure atau kalimat negatif dalam simple present tense. Yang pertama itu ada I don't eat spicy food. Selanjutnya, we don't go to school on Sundays. Lalu, he doesn't play basketball. Dan yang terakhir, she doesn't like coffee. Materi yang ketiga yaitu question sentence structure atau kalimat tanya dalam simple present tense. Nah, untuk kalimat tanya ini rumusnya yaitu do or does, kemudian diikuti subjek, lalu ditambah dengan verb 1, lalu objek. Jangan lupa untuk memberikan tanda tanya pada setiap kalimatnya. Di sini subjek itu diletakkan setelah do atau does, jadi tidak di awal seperti materi-materi yang sebelumnya. Contohnya ada pada kalimat do you like English atau apakah kamu menyukai bahasa Inggris? Do itu do atau does, you itu subjeknya, like itu verb 1, lalu English merupakan objeknya. Pada kalimat tanya, tentunya kita memerlukan sebuah jawaban. Nah, untuk jawabannya itu bisa menggunakan yes atau no. Tergantung pada do atau does yang kita gunakan. Jika menggunakan do, jawabannya jika iya, bisa menggunakan yes, I do. Jika tidak, itu no, I do not, atau no, I don't. Nah, berikut ini ada beberapa contoh question sentence structure atau struktur kalimat tanya pada simple present tense. Yang pertama ada, do you study English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, untuk jawabannya bisa menggunakan yes, I do, atau no, I don't. Contoh selanjutnya, does she play the piano? Apakah dia bermain piano? Jawabannya bisa yes, she does, atau no, she does not. Contoh yang ketiga, do they go to school on Saturday? Jawabannya bisa yes, they do, atau no, they don't. Pada simple present tense, kita juga sering menambahkan kata keterangan frekuensi atau adverbs of frequency untuk menunjukkan seberapa sering kita melakukan sesuatu setiap harinya. Untuk contohnya, seperti pada kata always yang berarti selalu. Untuk contoh kalimatnya, I always wake up early. Lalu pada kata usually yang berarti biasanya. Contohnya, she usually studies at night. Lalu pada kata often atau sering, untuk contoh kalimatnya, they often play games. Selanjutnya ada kata sometimes yang berarti kadang-kadang. Contohnya, he sometimes read a book. Dan yang terakhir ada kata never atau tidak pernah. Contohnya, we never skip school. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai simple present tense, mulai dari definisinya, lalu struktur kalimat positif, struktur kalimat negatif, struktur kalimat tanya, dan yang terakhir ada adverb of frequency. Now it's time to practice. Di sini ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab mulai dari sekarang. Jika sudah, mari kita lihat jawaban dari 3 pertanyaan ini. Untuk jawaban nomor 1, yaitu menggunakan goes. Jadi, she goes to school at 7 a.m. Yang kedua, I don't eat spicy food. Dan yang terakhir, do you like chocolate? Dari 3 pertanyaan ini, apakah jawaban kalian benar atau masih memerlukan sedikit perbaikan? Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai materi simple present tense. Cukup mudah untuk dipahami bukan? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini untuk membantu yang lainnya memahami simple present tense. Thank you and see you in the next video.